Oke, ketemu lagi di video ini kita akan bahas masih seputaran forwarder karena ini chapter terakhir. Jadi ibarat kita menikah, kita mencari pasangan, pasti kita mencari pasangan yang baik dong karena ini berhubungan dengan jangka panjang kita, kehidupan kita. Sama juga halnya di ekspor. Jadi kalau kita ekspor, kita harus mencari mitra yang bisa diajak untuk kerjasama jangka panjang. Salah satunya adalah forwarder. Jadi kita harus memilih forwarder yang tepat, yang bisa diajak kerjasama. Oh, emang ada yang nggak bisa diajak kerjasama, coach? Ada, karena ada forwarder-forwarder yang kadang-kadang susah banget dicariin informasinya, ditanyain harga pun, aduh susah, bukan susah ya, jawabnya kurang enak juga kayak gitu. Jadi kita harus memilih forwarder yang bisa diajak untuk kerjasama, untuk chatnya juga menyenangkan, balasannya juga fast respon, dan nanti aku akan bagi tips-tips bagaimana memilih forwarder yang baik karena ini berhubungan dengan mitra jangka panjang kita seperti kita menikah, tidak sekali dua kali tapi untuk selamanya. Bagaimana memilih forwarder yang baik itu? Aku memberikan beberapa tips di sini. Jadi pesan aku, jangan salah memilih forwarder ya. Jangan salah memilih forwarder, kontak forwarder melalui atau hubungi forwarder melalui kontak person yang tertera di web. Ingat, di web, bukan melalui calo. Saya tekankan lagi, melalui web bukan di calo. Kenapa? Itu beda sekali efeknya. Karena kalau di web itu lebih enak, lebih jawabnya lebih nyaman, dan dia lebih solutif, memberikan kita informasi kayak gitu ya. Dan ini tips-tipsnya. Dan kalau mencatatnya dari web di mana, coach? Di Google. Cari aja forwarder terdekat dari sini, atau forwarder Jawa Timur, forwarder Jawa Tengah, forwarder Sumatera Selatan, forwarder Kalimantan Timur, kayak gitu. Cari aja, nanti dapat webnya, kalian hubungi. Pokoknya nanti setelah dapat web itu hubungi kontak personnya. Dan tips-tipsnya adalah yang pertama, harus memiliki website yang jelas ya. Patokan awal perusahaan tersebut terpercaya atau tidak, bonafit atau tidak, bagi saya adalah website, dan memang terbukti. Ketika saya menghubungi teman-teman forwarder yang dari website, biasanya jawabannya lebih enak daripada yang dari media sosial. Kadang-kadang nyolot di situ ya, mohon maaf. Tidak semuanya, tapi kalau saya salah, tapi mungkin saya pas apesnya, saya ketika di sosial media selalu mendapatkan forwarder yang kadang-kadang kurang mengenakan hati. Kemudian tips yang kedua adalah fast respon. Jadi forwarder pilihlah yang membalas cepat, balasnya cepat. Jangan sampai misalkan Anda tanya sekarang, jawabnya besok. Itu biasanya dia maklar. Jadi dia nggak bisa menjawab dengan cepat dan responsif. Jadi lebih mudah untuk koordinasi, ya kan? Jangan sampai Anda chat kemudian jawabnya lama, responnya lama. Kurang bisa untuk diajak kerjasama. Kemudian yang ramah ini yang penting ya, karena forwarder yang asli atau bukan calo itu biasanya jawabnya ramah. Yang jawabnya nyolot, dijawabin judes, dijawabin ketus, itu biasanya maklar atau calo. Tinggalkan saja. Udah banyak forwarder, ngapain kita cari yang kayak gitu, yang nyolot-nyolot. Biasanya kayak kita awal ya, kita berteman sudah nggak enak, biasanya itu di tengah-tengahnya jalan atau di akhir-akhirnya itu nggak amanah. Jadi lebih baik cari yang ramah. Dan ini juga pesan saya buat untuk forwarder di seluruh Indonesia. Jadi ayo kita sama-sama membantu kita ekspor, kita sama-sama menghasilkan devisa negara. Jadi ayo sama-sama enak untuk kalau kita bekerja sama. Jadi kolaborasi antara supplier, eksportir, dan forwarder itu harus bersinergi dengan baik. Jangan merasa paling dibutuhkan ya, jangan merasa paling bagus. Kita semua bersinergi di situ. Saya bukan berarti eksportir juga paling bagus, tidak, tapi setidaknya saya juga berpesan pengalaman saya untuk forwarder itu kalau bisa ayo memperbaiki diri supaya kita eksportir itu lebih enak nanti kerjasamanya dengan Anda. Kemudian diupayakan diupayakan. Jadi diupayakan menghindari forwarder melalui grup Facebook itu tadi, sosial media. Karena kebanyakan dari mereka adalah calo. Biasanya jawabnya misalkan Anda butuh nih mau pengiriman ke Qatar atau ke Singapura, biasanya mereka akan jawab di situ. Itu biasanya hati-hati, tapi tidak semuanya. Saya ngomong tidak semuanya, tapi kebanyakan mayoritas dia calo di situ. Kemudian
Tips yang memilih forwarder yang selanjutnya adalah tarif yang wajar. Bagaimana supaya mengetahui tarifnya wajar? Jangan cari di satu forwarder. Jadi lebih dari 2 forwarder, minimal 3. Jadi Anda harus mencari 3 forwarder untuk pembandingnya di situ, ya. Jadi Anda harus mencari 3 forwarder untuk pembandingnya supaya Anda tahu mana yang kurang wajar atau yang wajar. Kalau misalkan kurang lebih masih selisihnya dikit lah, itu oke, itu masih wajar. Tapi kalau satu kontainer selisihnya banyak, Anda harus hati-hati di situ. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kontainer supaya kalian mengetahui untuk perhitungan komoditas Anda nanti. Saya Umar September, good test.